Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Reni. Hari ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana cara memilih sampel atau membangkitkan angka acak angka random menggunakan R ya. Menggunakan R, kalau sebelumnya kita sudah menggunakan Unitab dan sudah menggunakan Microsoft Excel, dan sekarang kita gunakan R. Nah, untuk teman-teman yang baru menggunakan R, yang baru menginstall R, maka saya perkenalkan dulu dengan R ini. Di R ini teman-teman melihat ada 4 bagian ya. Di sini ada bagian yang atas ini. Ini kita bisa menggunakannya untuk menulis program atau sintaks-sintaks kita. Dan ini kita bisa simpan. Dan kalau saya suka menulisnya itu dalam formatnya, kan di sini ada banyak kan, saya biasanya buka R script ini. Jadi misalnya R script ini nanti muncul. Jadi kalau teman-teman ketik programnya, misalnya seperti saya, misalnya saya ketik kalau kita enter dia tidak langsung keluar hasilnya. Di bawah sini ini konsol. Konsol ini untuk hasil dari program yang telah kita buat. Nah, kalau kita mau menjalankan program ini, pada saat kita ada di sini, kita klik run. Nanti dia muncul di sini. Ini program kita. Nah, jadi kalau terkait dengan data, ada beberapa kan kita suka import data, suka membuat data baru. Nanti semuanya ada di environment ini. Jadi di sini akan memunculkan data-data dan elemen-elemen yang kita gunakan di R. Nah, selanjutnya di sini di bawah sini juga ada berbagai macam menu ya, ada Pro, nanti kalau kita membuat gambar itu muncul di sini juga. Terus package-package yang telah terinstall di R teman-teman juga ada di sini. Terus ada juga menu help kalau kita misalnya mau mengetahui apa itu misalnya order, nanti ada penjelasannya di sini. Jadi kalau mau tinggal klik di help ini kan. Nah, ini berbagai menu yang ada di R ini. Selanjutnya saya akan coba memulai untuk mendemokan bagaimana memilih sampel di R. Nah, pertama, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman kemarin sudah punya data ya, akan menentukan dulu work direktorinya di mana. Ini maksudnya kita akan pada project R1 yang kita buka ini, kita akan beroperasinya itu di folder yang mana di PC kita gitu. Nah, ini saya misalnya di saya menggunakannya di data di D dan di dengan nama folder R. Jadi teman-teman tergantung data teman-teman simpan di mana. Ya, bagaimana cara settingnya? Ya, teman-teman tinggal klik di sini, lalu klik kanan, copy, ya, kanan copy, lalu kembali ke R tadi, pakai set WD. Jadi menentukan work directory itu menggunakan sintaks set WD, lalu tanda buka kurung, tanda petik, dan di sini teman-teman tadi tinggal klik kanan paste ya. Nah, ingat di sini kan tanda garis miringnya ada satu. Di R itu pada saat kita set work directory-nya ya, kita itu menggunakan tanda miring 2 atau ekspresinya ini ya. Jadi kalau misalnya kan kita tinggal tambahkan lagi aja satu di sini. Reset work directory, dan di bawahnya kita tambahkan lagi aja. Selanjutnya ini kita jalankan menggunakan run ya, kita blok. Tidak juga tidak apa-apa, baris ini aja misalnya teman-teman langsung run juga keluar, semuanya akan jalan seperti itu ya. Ini akan jalan yang di sini ya. Nih, kan keluar kan. Nah, selanjutnya input data. Input datanya kan
tadi saya punya data mahasiswanya di Excel nih. Mahasiswa terus bagaimana memindahkannya di R? Karena di Excel, kalau seperti di Minitab sebelumnya kan saya hanya ngeblok saja sampai terakhir lalu saya klik kanan copy paste ke Minitab. Kalau di R kita menggunakan sintak yang namanya itu read underscore Excel, ya, read underscore Excel. Nah, sebelum teman-teman bisa menggunakan sintak ini, teman-teman harus menginstall package dulu, ya, menginstall package dulu di R-nya teman-teman. Nama package-nya apa? Nama package-nya itu readsl, ya. Jadi untuk mengunduh readsl ke R, kalau sebelumnya sudah terinstall, tidak usah lagi teman-teman menginstalnya, ya. Kita menggunakan install package, ya, readsl, lalu kita run. Nah, ini dia, kalau ini ada tombol stop merah ini artinya dia sedang proses menginstall atau proses apa saja yang kita sedang lakukan, ya. Sedang tombol merah, ini berarti nah ini sedang proses install package readsl-nya di R ini. Dan ini sudah selesai, ya, nih sudah selesai, ya. Oke. Lalu selanjutnya kan kita sudah menginstall, apakah kita bisa langsung memulai menggunakan sintak readsl ini? Tidak, teman-teman, kita harus memanggilnya dulu, ya. Memanggil dulu dengan cara apa? Menuliskan sintak library, ya. Ingat, install package, untuk memanggilnya kita gunakan library. Selanjutnya library buka kurung tanda kutip readsl, ya. Lalu yang ini, ya, kita run. Kita udah memanggil kan, hanya memanggil saja. Selanjutnya, ya teman-teman, nah misalnya kita ingin memanggil data mahasiswa tadi, ya. Jadi kan data ini saya nyimpannya data mahasiswa.xlsx, dan di folder yang tadi data R saya kan menggunakan data spasi mahasiswa titik xlsx. Nah, jadi ini tinggal teman-teman klik kanan, copy, nama rename, copy, ya, atau bisa langsung tulis juga, tidak apa-apa. Di sini data mahasiswa, ya. Lalu dipastikan di sini, ya, paste .xlsx sesuai dengan tadi filenya tadi, ya. Nah, lalu habis setelah itu kita tinggal running aja. Nah, kita menggunakan ini nanti di R-nya ini kita simpannya sebagai apa nama data itu? Kita harus kasih nama. Nah, kita namakan misalnya data, ya. Namanya nanti data di R, ya. Kita coba. Lalu kita klik, kita coba, ya, kita run, ya. Kita run. Oke, yes, di sini sudah ada. Di environment sudah ada data. Ini data terdiri dari 70 observation, 70 pengamatan, 70 sampel, 70 mahasiswa, dan terdiri dari 2 variabel, ya. Kita lihat datanya, terdiri dari 70 observasi, ya, 1 sampai 70, dan 2 variabel. Apa variabelnya? Mahasiswa dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya, kita ingin melihat data, kita bisa langsung dari sini klik 2 kali, klik 2 kali, ini data kita sudah ada di A. Lalu selanjutnya, kalau misalnya mau lihat data, tidak klik 2 kali juga bisa menggunakan sintak view data. Jadi akan mengarahkan ke sini. Kalau teman-teman ingin hanya melihat, ingin memastikan nih, kalau datanya banyak observasinya kan, kalau melihatnya kan agak terlalu banyak gitu, ya. Jadi kita misalnya melihatnya hanya 5 baris pertama teratas. Kita klik head dalam kurung data. Ini nama data kita, ya. Ini kan data, ya. Head data. Lalu kita run. Ya, nanti keluarnya di menu konsol ini.
Nah, hasilnya ini jadi data kita jadi mahasiswa dan jenis kelamin. Selanjutnya, ini maksudnya lihat 6 baris pertama ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita melihat dimensinya. Karena dari sini sudah terlihat nih dimensinya 70 baris dikali 2 baris. Tapi kalau ingin pastikannya kita melihat dalam data. Nama data kita tadi ini 70, observasi 70, pengamatan 70 baris dan 2 variabel. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung nih, ada berapa sih laki-laki jumlahnya, ada berapa sih perempuan, sama seperti yang diekspor kemarin ya. Kita hanya cukup mengetikkan ya, misalnya kita ingin menamakannya sebagai tabel JK, lalu kita klik JK sama dengan table ya, ini sintaksnya table. Nah, tabel kita mentabelkan apa? Mentabelkan data, yang data ini tadi, data, namanya kan data, lalu yang ingin kita tabelkan peubah yang mana? Yang ingin kita tabelkan peubah yang jenis kelamin ada di kolom keberapa? 1, 2, ada di kolom kedua ya. Jadi kita menggunakannya data untuk ini baris, koma, kolom. Baris yang mana? Kita semua baris ya, semua masuk kita ingin hitungkan, jadi ini tidak usah kita isi, koma, 2 ya, kolom kedua ya, kita jalankan. Oh, sorry, ini belum sampai semua, kita jalankan ya, dan kita lihat di sini sudah ada JK. Ini tadi yang salah ya. Ini yang JK ya, ini yang JK. Kita untuk melihatnya kita klik aja jika. Ini kan JK namanya. Ya, ini dia. Laki-laki ada 36, perempuan ada 34. Lalu bagaimana kita ingin melihat proporsinya laki-laki berapa, perempuan berapa? Kita bisa menggunakan sintak prop titik table ya. Prop titik table dari mana? Dari tabel untuk data dan kolom kedua ya. Ini juga bisa. Jika prop putaran, lalu kita lihat hasilnya. Ya, persentasenya 51% laki-laki dan 48% perempuan. Lalu selanjutnya, bagaimana caranya untuk memberikan angka random seperti yang di Excel dan di Minitab kemarin, yang di video sebelumnya. Bagaimana kita memberikan angka acak kepada setiap mahasiswa untuk mengambil sampel? Jadi, teman-teman bisa menggunakan menu R unit. Nah, sebenarnya bisa menggunakan distribusi apa saja. Teman-teman harus ingatkan di pelajaran ada distribusi normal, distribusi berbagai macam distribusi, salah satunya distribusi uniform atau seragam. Di sini saya menggunakan distribusi seragam. Dan caranya itu R dan R langsung unitnya seragam. Jadi R unit, jadi R random. Jadi angka random dari sebaran seragam. Jadi R unit. Nah, ada berapa banyak yang ingin kita buat angka randomnya, karena mahasiswanya ada 70, jadi kita tulis 70 di sini. Dan di uniform itu kan ada nilai A sampai B ya. Nah, itu kan biasanya 0 sampai 1. Jadi kita tulis saja 0,1. Nah, nanti kita angka randomnya ini kita simpan di sebelah kanan garis ini di kolom baru, tapi tetap di tabel data tadi. Makanya kita kasih di tabel data. Buatkan kolom baru. Ini fungsi dari tanda dolar ini. Buatkan kolom baru. Apa nama kolomnya? Nama kolomnya random ya. Sorry, nama kolomnya random. Oke. Nah, ini tadi sebelumnya ada tulisan set titik sheet. Set sheet ini. Buat apa sih set sheet ini?
Ya, set titik sheet ini kita buat supaya pada saat kita ngerunning lagi, angka randomnya itu tidak berubah. Makanya kita tentukan set sheetnya berapa. Misal hari ini tanggal 20 bulan Agustus, saya tulisnya 28. Ini monggo dipilih random sheetnya sesuai dengan teman-teman inginkan. Jadi di sini saya buat set titik C 2008. Jadi biar tidak berubah-ubah randomnya setiap kita ngerunning di sini ya. Jadi kan seperti di Excel tuh kalau kita tidak copy pastekan dulu S values, nanti kan dia kan tidak akan berubah ya. Dia akan berubah maksud saya. Nah kalau kita tidak copy dia akan berubah terus angka random. Jadi kita pada saat kita urutkan berubah lagi gitu. Nah, oleh karena itu kalau di Excel kan kita pakainya copy dan paste as values untuk angka random itu. Nah, kalau di sini kita pakai aja set titik C di awal. Itu kita tentukan setnya dan kita buat angka random untuk setiap mahasiswa. Kita lagi. Oke. Dan kita lihat lagi tabel data tadi yang udah ada. Ya, kita lihat ada 60 plus 10 70 ya. Ya, di sini sudah ada kolom baru namanya random. Ini kan random. Di sini juga boleh. Di sini ada random kan? Ada randomnya. Ini udah berubah menjadi 3 variables. Sebelumnya kan 2 variables. Oke, udah berhasil teman-teman membuat angka randomnya. Nah, sama seperti yang di proses Excel dan Minitab, yang selanjutnya kita lakukan apa? Kita akan mengurutkan angka random itu. Terserah teman-teman mau dari ascending, mau ascending atau descending, terserah teman-teman nanti maunya apa. Dan di sini saya di art ini cara mengurutkannya gimana? Ya, saya akan menggunakan yang namanya syntax order. Jadi data order berdasarkan apa kita mengurutkannya? Berdasarkan ngurutin data ini berdasarkan kolom random ya, berdasarkan kolom angka random ya. Kita urutkan aja dan kita simpan sebagai apa? Ya, kita simpan aja sebagai data itu yang sama. Jadi kita tidak membuat data baru. Jadi data order random ya. Kita bagi data kita. Ini sudah berurutan. Ya, kita lihat nih 0,200,202 kan berdasarkan data random dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini dia satu. Udah terurutan semua. Ya, selanjutnya kalau misalnya teman-teman saya mau ngambil sampel nih, kita lihat dulu data kita nih, kita bisa lihat di sini nih. Udah terurutkan ya. Mahasiswanya sudah acak nomornya ya, karena dia sudah berurutan. Mau ngambil 1 sampai 15 nih. Kalau di Excel kan kita copy paste saja. Nah, kalau di sini kita gunakan saja sintak data C, kita ambil. Ini kan kalau ada kurung seperti ini, artinya kita ngambil di sininya baris, di sini kolom. Kan yang kita ambil apa? Baris. Kita gunakan C ke kurung baris ke 1 sampai dengan titik 2 sampai dengan ke 15 lalu tutup kurung koma. Nah, di sini adalah kolom yang mana yang mau kita ambil. Kita ambil semuanya, tidak usah kita isi. Kita simpan menjadi datanya menjadi sampel 15 ya, menjadi sampel 15 sekarang ya. Lalu di sini sudah ada nih sampel 15. Kita lihat yang kita buat tadi sampel 15. Ya, ini ada di sini ada sudah ada 15 sampelnya ya. Kalau saya mau klik 2 kali di sini, kelihatan ini dia sampel kita. Ini adalah sampel atau contoh kita yang sudah kita ambil secara acak, pengacakan. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari kalau kita mau ngambil sampel, misalnya pada saat ada presentasi nih, siapa ya presentasi duluan nih, misalnya ada 70 kelompok, kita mau ngambil minggu ini 10 yang presentasi, kan kita bisa aja ngacaknya menggunakan ini gitu. Jadi ini banyak penggunaannya, nanti teman-teman bisa praktekannya di berbagai kondisi data ya teman-teman punya. Lalu selanjutnya bagaimana cara menghitung proporsi
dan frekuensi dari laki-laki perempuan di sampel acak tadi sama dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan syntax table ya. Terus buka kurung sampel 15 berdasarkan apa yang kita ingin hitungkan, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan berapa ya. Tapi ingat di sini adalah datanya sampel 15 ini, bukan lagi data. Jadi sesuaikan nama data teman-teman ya. Kita lihat ya di sini. Kita lihat presentasenya. Ini frekuensi saya laki-laki 8, perempuan 7. Untuk proporsinya sama dengan tadi, dan bedanya kita menggunakan datanya namanya di sini sampel 15 ya, sama saran saja. Lalu kita lihat ini dia persentasenya. Kita bandingkan dengan yang tadi di awal namanya jika titik kan yang tadi yang untuk populasi ya, ini dia, dan beda hasilnya memang karena kita berbicara dengan statistika. Intinya kalau kita ingin ambil sampelnya ada 35, tinggal aja di sini 1 sampai 35. Jadi teman-teman tuh bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai cara mengambil sampel secara acak di dan membangkitkan data acak itu sendiri. Selanjutnya jangan lupa ya untuk mempraktekkan di rumah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan klik juga loncengnya ya. Klik tulisan subscribe-nya dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.